Kita diundang untuk mendengarkan pewartaan Yohanes yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Nanti minggu ini kita akan mendengar bagaimana Yohanes yang tampil luar biasa, dan dengan caranya yang khas. Dia tampil seperti orang yang hidup di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Pertobatan kita mengertinya bagaimana? Pertobatan mungkin yang dulu mungkin kita belajar mungkin 1 jam, mungkin sekarang 2 jam. Nah, itu misalnya yang dulu kita datang mungkin jam 8 kurang lebih 5, sekarang datang jam 8 kurang seperempat, sehingga jam 8 sudah kerja. Hal seperti itu. Pertobatan itu sederhana, tapi kerap kali membutuhkan suatu kesetiaan yang besar untuk melakukan. Setiap hari seorang yang saya amati kadang di rumah itu, mama itu pasti bangun lebih awal dan tidur paling akhir. Untuk apa? Menyiapkan semua untuk anggota keluarga, bukan? Tapi kalau ada mungkin kadang suami yang kurang ajar ini, udah bangun, udah jam 7, langsung kaki naik, rokok nyala, minta kopi lagi. Ini bagaimana ini? Padahal rumah macam kapal pecah. Ini kan kepekaan. Sama juga dengan gereja kita, bagian bagi yang bertugas ngayah, dengarkan, perhatikan ini. Bersihkan sebersih-bersihnya. Bukan hanya bawa sapu, bawa lap dari handuk itu. Karena kita punya bangku itu namanya abu, kan banyak sekali. Kalau kita terpanggil untuk itu, maka pertobatan sungguh terjadi di Palasari ini. Juga anak-anak yang biasa makan permen, makan apa bungkus itu, jangan lagi buang sampah di lapangan situ. Kemarin mau jalan di lapangan durian itu, ada 12 bungkus makanan ya, banyak, aqua juga banyak sekali. Tahu dong, sudah bisa mengerti ini. Juga jalan dari Pastoran ke SMP itu, ada banyak kulit coklat, kulit es krim dibuang di jalan itu. Nggak tahu kalau orang mau ketemu itu, kalau laki-laki potong punya telur semua itu kayak babi itu nanti ya. Kadang-kadang kita mesti keras sedikit. Kadang-kadang anak ini kepala angin, dia makan, dia buang sembarangan. Kapan belajarnya? Waktu masih kecil ini, dan kita mesti orang tua cerewet sedikit, dan tentu orang tua juga mesti menunjukkan ketertiban yang sama. Kalau orang tua juga buang sampah sembarang juga, ya minta maaf ini. Ya, semoga pertobatan Yohanes ini yang kita mendengarkan pewartaannya, gereja kita mulai bersih juga, nanti tahu atur saja supaya nanti orang melihat, oh ini betul-betul gedung Allah rumah yang bersih. Dan memang sudah diomongkan, saya mesti omong terus-terus Ibu sekalian, karena umat itu kan kepala angin kadang-kadang juga tuh, belum kalau ngayah itu saling pepekelan, datang lebih awal, sebentar pergi dia semua. Saya tahu semua itu di mana-mana begitu, kecuali di surga ya, apalagi di Sumbawa sama saja. Sumbawa ya, di Semenari juga anak kerja begitu kan, saling pekel-pekelan ya. Kita mohonkan ini supaya bertobat, berarti mengurangi daya pekel kita. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jangan datang terlambat 15 menit, pulang belum jam 4 kurang seperempat sudah pulang ini. Ini dosa besar ini. Memang kami tidak melihat, bos tidak melihat, tapi Tuhan Allah melihat. Jangan lupa bos sekalian, berkat kita, keselamatan kita ditentukan dari komitmen kita pada waktu, pada pekerjaan semuanya. Jangan tipu-tipu diri dengan seperti itu, sehingga Allah bisa murka. Dan siapa tahu kita lagi omong tadi panggil Tuhan. Saya kan begitu, saya takutnya begitu, sehingga saya mengapa saya kalau kerja sebaik mungkin. Saya nggak takut sama umat, tidak, takut sama Tuhan Allah sendiri. Pertanggungjawabnya bagaimana? Memang lewat uskup ya. Juga saya malu kalau nggak kerja baik itu, kita makan di pasturan ya, malu juga, ada rasa malu sedikit ya. Ada rasa bagaimana pakai begitu. Kita mohonkan semangat ini, semangat Yohanes, agar bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga Tuhan akan mengirimkan berkat yang berlimpah-limpah. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.